Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya ingin mengajak kita ke tengah kitab Qisasul Anbiya ini, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita selang-seling nih. Ini di halaman 471 di dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi perlu kita sadari, ternyata Fir'aun itu awalnya adalah seorang raja yang baik. Dia adil, dia memimpin dua suku. Satu Mesir Kipti, itu Fir'aun dan bangsa Mesir. Yang kedua adalah bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel pada saat itu adalah pembantu dari masyarakat Mesir. Jadi pembantu dulunya Pak, orang-orang Mesir ini, dia jadi pembantu orang Israel ini menjadi pembantu bagi orang Mesir. Dan memang betul ya Bu ya, jarang orang berhasil kalau dimulai dari manja, enak hidupnya, itu jarang berhasil. Kenapa orang Israel itu cerdas? Salah satunya mereka dari dulu suka tertindas. Cuman kadang dibalikkan orang lah faktanya, pada orang Israel tertindas madam, susah, payah diatur. Jadi yang orang Israel ini bekerja dengan orang Mesir, Fir'aun bersikap baik dengan mereka. Apa yang membuat Fir'aun menjadi raja yang jahat? Gara-gara mimpi Pak. Jadi ini hadis riwayat As-Sa'di dari Abu Saleh, dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud, dan dari beberapa orang sahabat. Fir'aun ini waktu dia tidur malam, dia bermimpi ada api dari kejauhan datang kemudian membakar istana. Kemudian api ini juga membakar pemukiman Mesir. Dan anehnya Pak, api itu tidak memakan pemukiman orang Israel di dalam mimpinya itu. Dan dia melihat sosok anak laki-laki kecil masuk ke dalam kamarnya, kemudian mengambil mahkotanya dan menginjak-injaknya. Tersentak Fir'aun bangun Bu. Langsung dikumpulkannya dukun paranormal di kerajaan itu. Semua dikumpulkan, kemudian diceritakan Fir'aun lah mimpinya ini kepada dukun dan paranormal ya. Jadi itulah Bu ya, makanya betul kata Rasulullah, kalau kita bermimpi buruk ada dua yang harus kita lakukan. Yang pertama, berta'awuz 3 kali, meludah ke kiri 3 kali. Jadi begitu mimpi buruk Pak, bangun a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali, tuih. Tapi jangan keluar air Pak, kena ibu nanti. Mimpi buruk yang lain datang. Nah, percayalah Bapak, jangan kira keluarlah air ludah. Kemudian yang kedua, tidak boleh menceritakan mimpi buruk kepada siapapun, karena itu akan membahayakan mental kita Pak. Ada seorang perempuan Bu, dia mimpi giling cabai, biji cabai itu kena di matanya, berair-air lah matanya dalam mimpinya itu. Diceritakannya ke kawannya Pak, datang kawannya bilang, tuh mimpi menangis tuh, selingkuh suami awak tuh mungkin tuh. Tentu sejak itu cemas dia Pak. Tiap pulang suami ini minta apa ya, ini apa ya Bang? Cek Pak semuanya. Akan risau hati suaminya lama-lama. Akhirnya tentu terjadi jadinya Bu, tidak nyaman lagi suaminya. Mulailah kadang yang nelfon itu digantinya oleh suami namanya Kapolres Pak. Ini ciri laki-laki nih ya. Jadi kalau nelfon kan Kapolres, tentu istrinya tidak mengangkat Pak. Tapi karena berulang-ulang tuh penasaran istrinya Pak, diangkatnya rupa cewek Pak. Dimasukkannya ke dalam gelas kopi suaminya, handphone tuh. Begitu suaminya selesai mandi, mana handphone abang? Sedang ngopi sama Kapolres. Ketahuan sih. Akhirnya terjadilah perselingkuhan itu. Karena apa? Menceritakan mimpi kepada orang yang tidak tepat Pak. Jadi saran Rasulullah ini mesti kita amalkan ya Pak. Karena saya melihat banyak ibu-ibu yang suka menceritakan mimpi buruknya, dan akhirnya betul-betul terjadi mimpi itu, dan dia katakan akan betul mimpi aku. Padahal karena kecemasannya itulah yang membuat mimpi itu menjadi
nyata. Sama dengan kita berdoa, Pak. Doa itu kalau dalam ilmu psikologi, Pak, direction, O itu obedient, A itu acceptance. Maksudnya itu apa, Pak? Kalau minta direction, kalau minta kepada Allah harus dengan niat yang jelas. Jadi misalnya kita minta ke Allah nih, Pak, ya Allah, jadikanlah anakku ini orang yang kaya. Allah udah tahu maksud Bapak itu kemana. Nah, jadi kalau Allah tidak bisa dibohongi. Kalau aku kaya, ya Allah, aku akan menyumbang. Allah tahu. Tak usah kalian bohongi aku. Kalian pasti mau beli ini, beli ini, beli ini. Aku bukan tak tahu. Allah tidak bisa dibohongi, Pak. Itu maksudnya. Doa itu harus memenuhi 3 ini. Harus dengan niat yang jelas. Yang kedua, obedient. Kalau minta kepada Allah tidak boleh ragu. Tidak boleh berbenturan apa yang diminta mulut dengan yang diminta hati. Misalnya kita berdoa, Bu, ya Allah, karuniakanlah aku rezeki yang halal lagi baik, tapi hati kita mengatakan sedangkan yang haram juga susah. Itu tetap dapat yang haram, Pak. Jadi itu yang saya maksudkan itu tuh, kalau kita berdoa harus jangan ragu. Tidak boleh ragu. Jadi tidak boleh berbenturan, Bu. Begitu juga karena gini, kalau kita berbenturan tetap hati yang akan dikabulkan oleh Allah. Kalau acceptance itu apa, Pak? Setelah kita selesai berdoa, kita harus yakin bahwa doa itu dikabulkan. Jadi kenapa selama ini doa kita tidak dikabulkan? Takutnya sama seperti mimpi dan menceritakan kepada yang tidak benar, sama ibaratnya kita meminta lain di mulut, lain di hati, ya. Itu yang menyebabkan doa tidak terkabul itu. Nah, baik, kita lanjutkan lagi, Pak. Dikumpulkan oleh Firaun dukun-dukun paranormalnya. Dukun ini, Pak, dari zaman dulu tuh ada, sampai kata sahabat, ya Rasulullah, dia betul apa yang dia tebak itu, ya Rasulullah, yang dia ramalkan betul-betul terjadi. Kata Rasulullah, walaupun mereka bisa jalan di atas air, jangan kalian percaya. Itu, Pak. Datang pula para ulama, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kalau ada orang yang bisa jalan di atas air, katak jauh lebih hebat daripada dia. Betul enggak, Pak? Melompat-lompat dia di atas air itu lagi. Kalau dia bisa terbang, lalat jauh lebih baik bisa terbang. Akhirnya jangan pula heran kita, Pak. Karena memang dukun ini dari zaman dulu sampai sekarang pun ada. Di Arab Saudi itu, Pak, sampai ada polisi khusus mengejar dukun, penyihir. Jadi memang ada tuh, Pak. Kadang ada dia sholat juga di masjid, Pak, tapi itu udah dipantau orang-orangnya. Jadi kalau Bapak buka YouTube penangkapan penyihir di Arab Saudi, keluar nanti apa yang saya bilang nih, Pak. Bagaimana cara polisi Arab Saudi menangkap penyihir? Sama dengan KPK nangkap apa, Pak? OTT rata-rata, Pak. Operasi tangkap tangan semuanya, dukun di Arab Saudi itu, Pak. Penyihir-penyihir di sana itu. Nah, jadi memang tidak boleh dipercaya, Bu. Kita bertanya saja kepada dukun, 40 hari sholat kita tidak diterima. Gimana menurut Bapak, Pak, kehidupan saya seperti ini sekarang? Oh, kamu tidak cocok kerja di air. Berarti tidak boleh laundry, Pak, tukar kerja lain. Itu kan pandai-pandai dia aja sebetulnya, Pak. Apabila ternyata benar, nah disitulah kadang kita ini sesatnya jadi ketika mempercayai hal-hal yang seperti ini. Jadi kemudian, Pak, sampai mana pula tadi, Pak? Lupa ada. Itu dukun tuh, Bu. Dukun nih saya, Pak, ini jujur di pengalaman pribadi, Pak. Dukun besar di Pengambang, Rumbai. Orang dulu, Pak, di Pekanbaru nih paling takut kalau ada orang acara di Pengambang, Pengambang Rumbai itu, Pak, paling takut orang datang tuh, Pak. Racun beredar di situ, Pak. Nah, akhirnya ada seorang dukunnya, Pak. Dia berkawan sama saya, Pak. Nah, tobat dia, berkawan dia sama saya. Akhirnya saya kan udah dekat bertanya saya, Pak, jadi macam mana Bapak sebagai dukun tuh, Pak? Beda-beda tipis sama nipu sebetulnya. Telur direndam dengan cairan asam, melunak cangkangnya, masukkan paku, masukkan rambut, masukkan segala macam, Pak, tutup balik atasnya. Begitu pasien datang, kami giling-giling di kepalanya, kami pecahkan, kena santet ibu. Begitu sebetulnya, Pak.
main sulap sebetulnya Bu. Dan itu bapak yang lah bapak praktekkan nih Pak. Udah salah saya nanti. Bisa Pak, tutorialnya ada di YouTube Pak. Cara memasukkan paku jarum ke dalam telur. Rendam dengan cairan asam selama 2 jam. Ada cairannya tuh Pak ya. Bisa bapak praktekkan lah. Untuk nakut-nakuti anak-anak Pak ya. Jadi dukun ini Bu ya, mereka ini ada kadang yang punya kepandaian itu apa Pak? Dia mencuri-curi dengan kerjasama dengan jin. Nah, itu memang ada. Makanya kadang kilat itu Pak, kilat sebelum hujan itu sebetulnya ada jin yang coba untuk mencuri berita langit. Diburulah oleh kilat itu Pak. Waktu kecil kata orang, aku dipoto langit. Nah, sebetulnya kan untuk mengejar jin itu Bu, yang iblis yang mencoba-coba mencuri berita langit. Nah, dikumpulkan dukun paranormal, didudukkan oleh Firaun, kemudian dijelaskan oleh Firaun dalam hadis ini, riwayat ini. Aku semalam bermimpi ada api dari kejauhan. Kemudian dia bakar istanaku, pemukiman orang Mesir semuanya terbakar. Tetapi pemukiman Bani Israel tidak ada satupun yang terbakar. Dan aku melihat sosok anak kecil masuk ke dalam kamarku, kemudian dia ambil mahkotaku, dia injak-injak. Rapatlah sebentar dukunnya Pak sama paranormalnya. Kemudian apa kata mereka setelah kami rapat Raja? Kami menyimpulkan arti mimpi Raja ini akan lahir seorang bayi Bani Israel yang dia ini nanti setelah dewasa akan menghancurkan kekuasaanmu Raja. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kata Firaun, awasi seluruh perempuan hamil. Jika lahir anaknya laki-laki, bangsa Israel, bunuh. Itulah yang menyebabkan Firaun jadi jahat. Orang baik Pak bisa jadi jahat kalau dia sudah sayang dengan jabatannya. Sebaik-baik orang Pak bisa rusak dirinya Pak. Kalau udah sayang sama jabatan pasti rusak. Tahun pertama jadi RW Pak ya, itu masih biasa aja Pak. Pas mau berakhir Pak, mungkin ini tuh Pak, dia tidak dipanggil orang lah Pak RW lagi ya. Itu udah terpikir tuh Pak. Saya kan pernah jadi RW Bu, terasa Pak. Awalnya biasa aja Pak, awalnya biasa aja, itu terasa loh Bu, terasa. Jadi begitu itu berakhir malah kita kepengen loh Pak untuk maju lagi itu Pak. Jadi ada rasa sayang, itu RW baru Pak, apalagi yang lebih tinggi daripada itu. Kadang orang Bu ada dia tidak butuh duit, yang penting dia popularitas itu ada Pak. Jadi kita ngira dia ikhlas padahal dia butuh popularitas betulnya Pak. Jadi ada orang nih yang butuh duit, ada yang dia butuh popularitas. Biar tidak bergaji tidak, yang penting dia terpilih Pak. Itu ada juga macam orang ini tidak apa nih Pak, tunjuk aja lah Bu, dia rajin nih. Nah jadi Pak ya, jangankan pada masa sekarang, zaman Nabi Daud berumur 15 tahun, nama rajanya adalah Tolut. Tolut ini Pak dipilih oleh Nabi Samuel. Nah, jadi Nabi bangsa Israel itu ada namanya Nabi Samuel. Samuel itu bahasa Ibrani Pak, artinya Allah mendengarkan pintaku. Karena udah lama tidak ada lahir anak laki-laki, lahirlah anak laki-laki, dikasihlah namanya Samuel. Kalau bahasa kitanya Ismail, tapi ini bukan Nabi Ismail Pak. Jadi ketika Nabi Samuel ini mengadu masyarakat Bani Israel, tunjuklah raja untuk kami. Nah diadakanlah pemilihan raja Pak. Senang cara milih raja, cara Allah Bu. Allah cuma bilang kepada Nabi Samuel, ukur siapa saja yang sama tingginya dengan tongkatmu jadi raja. Murah biayanya Pak. Ditegakkanlah tongkat Nabi Samuel, diukur masyarakat Bani Israel semuanya. Rupanya persis sama tingginya dengan tongkat Nabi Samuel adalah Tolut. Diangkatlah Tolut petani miskin ini menjadi raja. Tidak senanglah Bani Israel. Masa orang miskin pula yang naik? Jadi dari dulu itu Pak, permasalahan materi ini memang berpengaruh Pak. Makanya orang muslim ini perlu kaya, tapi tidak harus. Tapi tidak harus Pak. Kalau harus kan menghalalkan segala cara. Tapi perlu kaya dengan jalan yang diridhoi Allah. Usahakanlah sekuat tenaga.
Macam sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf kan kaya tuh Pak. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan yang sampai sekarang uangnya masih ada Pak ya, udah dibangun pula hotel oleh pemerintah Arab Saudi. 1500 tahun yang lalu uang Utsman bin Affan sampai hari ini masih ada dan masih bisa bersedekah. Jadi Bank Utsman bin Affan itu betul-betul milik Utsman bin Affan tuh Pak. Uangnya masih ada sampai sekarang berkat doa Rasulullah. Tidak akan ada yang membahayakan hartamu saat ini Utsman. Nah, jadi tidak ada lagi harta Utsman itu selalu ada. Padahal udah 1500 tahun. Nah, jadi orang-orang kaya di kalangan Bani Israel tidak terima tentang pelantikan Tolut. Tolut ini pokoknya Pak, dia petani miskin dan baik, tetapi kenapa dia diangkat jadi raja? Dia punya kecerdasan dan fisik yang kuat. Jadi tidak bisa kita ngandalin Pak, orang kaya harus kita dudukkan, tidak. Dia harus punya berbagai macam kriteria. Ketika seorang ulama ditanya, pemimpin yang mana yang kita pilih? Yang soleh tapi lemah atau yang fasik tapi kuat? Kata ulama ini, pilih yang fasik tapi kuat. Kefasikan kembali kepada dirinya, kekuatannya bisa dimanfaatkan. Tapi kalau orang soleh tapi dia lemah, kesolehannya untuk dia sendiri, kelemahannya akan menghancurkan orang muslim. Jadi ini kalau ada dua pilihan seperti ini gitu. Mau tidak mau Bani Israel waktu itu mengikuti. Nah, Tolut yang baik ini Pak memimpin perang untuk melawan Jalut. Termasuklah dalam pasukannya itu Nabi Daud, masih umur 15-an tahun, yang pergi 7.000. Begitu sampai di sebuah sungai, diujilah oleh Tolut. Siapa yang meminum air, maka dia tidak ikut aku. Siapa yang hanya mencuci tangan, mencelup-celupkan kaki, dia akan berperang bersamaku. 7.000 yang pergi Pak, 6.700 meminum air Pak. Nah, itulah Bani Israel tinggal 300-an lagi Bu, termasuk Nabi Daud di dalamnya. Begitu perang dimulai, agak khawatir Pak pasukan Tolut, karena yang dilawan Jalut itu Pak manusia tapi berperawakan besar Pak. Maka akhirnya Tolut menyemangati pasukannya, siapa yang mampu mengalahkan Jalut akan menikah dengan putriku. Anaknya cantik Pak. Jadi kadang perlu juga ada hadiah-hadiah seperti ini nih Pak ya. Siapa yang rajin ke masjid, akan saya nikahkan dengan anak saya. Rajinlah anak-anak muda Pak. Tapi takutlah saya Pak, anak saya perempuan Pak. Jadi kemudian Bu ya, begitu diumumkan, yang maju Nabi Daud Pak. Senjata Nabi Daud apa Bu? Ketapel, 3 buah batu. Dengan itu dia melawan Jalut. Nabi Daud waktu itu belum tahu Pak bahwa kekuatannya besar. Dia ketapel Bu, tepat topeng besi Jalut itu Pak, pecah tengkoraknya langsung Pak, langsung jatuh. Nah, dinikahkanlah Nabi Daud dengan putri Tolut beberapa tahun kemudian. Dipenuhi Tolut janjinya Pak. Begitu sudah menikah Nabi Daud dengan putri Tolut, nama Nabi Daud sering digaung-gaungkan orang Pak, sehingga lebih tinggi pamor Nabi Daud daripada mertuanya. Mertuanya yang tadi baik Pak, akhirnya menjadi jahat. Tolutlah yang merencanakan pembunuhan Nabi Daud. Itu Pak, orang sebaik itu bisa jadi jahat Pak. Jadi sekarang jangan heran kita Pak, dulu sebaik-baiknya Ustaz sebelum dia duduk jadi anggota dewan Ustaz, senyum kepanjangnya Ustaz, apapun kebutuhan ini dipenuhi ya. Udah duduk dia Ustaz, haram di WA pun tidak balas lagi Ustaz. Jangan heran Pak. Jadi kalau kita belajar sejarah Pak, apa yang terjadi pada masa lalu terjadi semuanya sekarang Pak. Jadi tidak terkejut lagi kita Bu. Nah, jadi Tolut yang baik ini Pak, bagaimana cara dia membunuh Nabi Daud? Setiap ada peperangan, lawan banyak, diutusnya 10 orang Pak, maksudnya supaya mati menantunya ini. Tapi Nabi Daud kan kuat Pak, dia bisa membuat baju dari besi, jadi aman terus Pak. Akhirnya Tolut terang-terangan ingin membunuh Daud. Nah, istri Nabi Daud inilah yang membocorkan kepada Nabi Daud. Larilah Bang, ayah aku ingin membunuh kau. Disitulah Nabi Daud lari dengan beberapa orang simpatisannya,
menyingkir ke bukit, nampak dia mertuanya ngejarnya dan mertuanya tertidur di bawah bukit. Turun Nabi Daud, ditancapkannya panah di muka mertuanya. Terkejut mertuanya bangun. Apa kata Nabi Daud? Kalau memang aku ingin mengambil kerajaanmu ayah, amat mudah bagiku saat ini untuk membunuh. Itulah yang membuat Tolut mengundurkan diri lagi, Pak. Barulah Nabi Daud menjadi raja. Jadi itu hati-hati dengan jabatan ini, Pak. Fir'aun yang tadinya baik, begitu dia tahu ada yang akan menghancurkan kerajaannya, langsung marah dia, Pak. Diceklah semua perempuan hamil, Bu. USG-nya beda waktu itu, Pak. Agak lain tuh. Kalau kita ya enak lah Bu USG sekarang. Tentu lain USG kok hamil atau enggak. Kalau enggak langsung bunuh, Pak. Jadi totalnya dalam riwayat ini berapa yang dibunuh Firaun? 11.000. Kemudian orang Bani Israel udah banyak yang tua-tua jadinya, Pak. Mulai timbul kekhawatiran orang dekat-dekat Firaun. Tuan, kalau sempat kita bunuh Bani Israel ini semua, siapa jadi pembantu kita nanti lagi? Ini udah tua-tua, atuk tuh tidak tahan gitu, udah lemah semuanya. Jadi apa solusi kedua? Kita selang-seling aja raja. 1 tahun ke depan kita biarkan bayi Bani Israel hidup, tapi kita awasi dengan ketat. Tahun berikutnya kita bunuh. Nabi Harun, abang Nabi Musa, itu lahir ketika bayi laki-laki tidak dibunuh, Pak. Aman. Dia nama kakak Nabi Musa ini yang tertua perempuan, Miriam namanya. Kemudian Nabi Harun, kemudian Nabi Musa. Nah, beberapa tahun setelah itu giliran Nabi Musa lahir, itu di saat bayi laki-laki dibunuh, Pak. Cuman itulah, Bu, ya, bagaimanapun orang Israel ingin menghancurkan Palestina, tetap rencana Allah melahirkan Imam Mahdi di Syam itu tetap akan terjadi, Pak. Kenapa orang Yahudi berusaha membombardir Palestina itu, Pak? Karena feeling mereka Imam Mahdi itu dari sana. Jadi sederhana supaya bayi-bayinya mati, Pak. Itu sebetulnya rencana mereka. Sama dengan Firaun ini, Pak, dihajarnya semua bayi laki-laki. Maksudnya apa, Bu? Supaya tidak lahir yang akan menghancurkan itu. Tapi tetap makar Allah lebih hebat. Malah dia yang membesarkan sendiri musuhnya di dalam istana. Begitu ibunda Nabi Musa hamil, Bu, tidak ketahuan, Pak. Itu cara Allah, tidak ada yang tahu. Begitu lahir pun tidak ada yang tahu. Tapi betul-betul ekstra hati-hati Ibu Nabi Musa, Pak. Allah ilhamkan kepada Ibu Nabi Musa. Ini kalau kita lihat dalam Al-Quran, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Dan kami ilhamkan, kata Allah, kepada ibu Nabi Musa untuk menghanyutkan anak itu. Maksudnya dihanyutkan apa? Bukan dihanyutkan gitu, Pak, pas pakai tali. Nah, ini kata sebetulnya sejarahnya, Bu, bukan Nabi Musa itu dihanyutkan, ditaruh dalam peti, diikat ujungnya pakai tali. Nanti kalau udah aman, tarik balik. Kalau sempat bayi ini haus, tarik balik, susukan balik. Nanti ada pemeriksaan, hanyutkan balik. Jadi kalau bayi ini haus, barulah nanti ditarik lagi. Itulah keajaiban yang diberikan Allah kepada ibu-ibu. Dari mana ibu Nabi Musa tahu kalau bayinya haus? Inilah keajaiban yang diberikan Allah. Siapapun ibu-ibu yang menyusukan anaknya secara langsung, kemanapun ibu itu pergi, dia pasti tahu kapan bayinya haus. Betul enggak, Bu? Yang nenek-nenek aja tahu, Pak, walaupun dah lama enggak beranak. Memang begitu, Pak, mengeras dadanya. Bapak tahu enggak kejadian baru-baru ini? Seorang perempuan Indonesia bekerja dengan majikan perempuannya di Arab Saudi, yang majikannya itu kena kanker darah stadium akhir, dan dia yang tugasnya untuk mengatur obat majikannya, Pak. Jadi majikannya ini curiga, Bu, kenapa pembantunya ini sering betul masuk kamar mandi. Kalau udah masuk kamar mandi lama, masuk kamar mandi lama. Akhirnya ditanya majikannya, aku suka dengan pekerjaan kau ini, tapi kenapa kau sering masuk kamar mandi itu? Dan kalau udah masuk kamar mandi lama. Menangis pembantu ini, Pak. Sebelum aku berangkat ke sini, Bu, aku melahirkan seorang bayi laki-laki, dan aku sempat menyusukannya beberapa kali.
Jadi setiap bayiku haus mengeras dadaku. Makanya aku masuk kamar mandi, aku perah air susu. Itulah keajaiban dikasih Allah, Pak. Lintas negara pun seorang ibu tahu kapan bayinya haus. Tapi kalau sekarang enggak lagi, Bu, karena banyak anak dikasih susu sapi. Jadi dada sapi sekarang mengeras, Pak. Anak aku haus, kata sapi. Bu, bahaya loh, Bu, anak dikasih susu sapi terus tuh, Bu. Makanya tengok, Pak, anak sekarang, Pak, kalau dilarang, Pak, keluar lenguh sapinya, Pak. Jangan main game juga besok sekolah. Itu spontan tuh, Pak, keluar lenguh sapi itu dia. Jadi, Bu, ya, itu yang diilhamkan Allah kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam. Nah, bayi itu dihanyutkan, nanti ditarik. Tapi kali ini kaget ibu Nabi Musa, Pak. Rupanya datang pemeriksaan mendadak. Dihanyutkan ke laut, ke Sungai Nil. Dihanyutkan ke Sungai Nil, lupa mengikat talinya, Pak. Lepas timbul kekhawatiran ibunda Nabi Musa. Maka di dalam surat Al-Qasas itu Allah katakan, menjadi kosonglah hati ibu Musa. Hampir saja dia membongkar cerita itu, saking takutnya dia anaknya dapat oleh Fir'aun. Tapi kami teguhkan dia. Nah, dari sini kita lihat, Pak, apapun kebaikan yang diilhamkan dalam diri kita ini, berarti itu dari Allah. Jangan dari kita, untung tadi saya dapat ini. Jangan seperti itu, Pak. Allah yang mengilhamkan itu. Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa. Allah meneguhkan hatinya. Jangan sampai dibuka cerita ini. Maka dipanggillah oleh ibunda Nabi Musa, kakak Nabi Musa yang perempuan, Miriam. Miriam, kau ikut dari darat. Kemana peti itu sampai? Begitu diikut oleh Miriam, kaget Miriam, Pak. Pulang dia ke rumah, ibu, gawat ibu. Ternyata peti itu sampai di istana Fir'aun. Yang menemukan peti itu adalah istri Fir'aun, Aisyah binti Muntazim. Nampak dia peti itu, ditariknya ke tepi, digendongnya. Jatuh rasa sayang dari Aisyah ini, Pak, kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, makanya, Pak, ada kita lihat kedai kopi di Pekanbaru ini, ada orang kita di situ, Bu, apa aja diminta dikasih oleh orang kita Cina nih, Pak. Karena tuh pesan bapaknya dulu, pokok kalau dia minta apa aja kasih. Itulah kalau udah jatuh rasa sayang itu, Pak. Kita di kantor kerja, yang satunya tidak pernah kena marah, jangan kita iri, Pak. Itulah jatuh sayang orang itu. Orang ini minta minjam duit tidak dapat, tapi kalau yang ini minjam berapa aja dikasih, itulah jatuh rasa sayang, Pak. Jadi baik di perusahaan, jadi jangan kita iri-iri hati lagi. Memang malang kadang nasib kita tuh, Pak. Memang enggak simpati aja orang nengok kita. Itu ada, Pak. Di Pekanbaru nih, Bu, ada satu perusahaan, tetapi perusahaan itu takut kepada sopir perusahaan itu, Pak. Bayangin, Pak. Direktur perusahaan itu takut sama sopir perusahaan itu. Karena sopir perusahaan ini disayang oleh yang punya perusahaan itu, Pak. Itu, Pak. Jadi kita enggak bisa kita iri-iri hati, Pak. Jatuh sayang ini sudah beda-beda dia. Tidak perlu kita cerita-ceritakan lagi ke orang. Aisyah gitu, begitu nengok Nabi Musa, jatuh rasa sayangnya. Datang Firaun, Pak. Bayi Bani Israel, Aisyah, bunuh. Kata Aisyah, kalau bayi yang lain Bani Israel boleh kau bunuh, tapi kalau yang ini jangan. Entah ngapa sayang aku sama anaknya. Ibu tahu enggak, Firaun itu untuk mendapatkan Aisyah itu, Bu, diadakannya kontes kecantikan se-Mesir waktu istrinya udah meninggal, Pak. Diadakannya, suruhnya Haman, kau pokoknya paksa seluruh perempuan ikut untuk menjadi istri aku. Akhirnya disaring. Nah, jadi Miss Universe pertama kali itu, Pak, Fir'aun yang melaksanakan itu. Jadi pokok setiap pertandingan kecantikan itu, Pak, itu Fir'aun yang mengawalinya. Berarti kan bukan baru itu kan, Pak, udah lama. Nah, begitu disaring, menanglah Aisyah binti Muntazim. Datanglah Haman kepada orang tua Aisyah, selamat Bapak, Ibu, anak Bapak akan menjadi istri Tuhan kita Fir'aun.
Kata bapak dan ibu Aisyah, kalau untuk urusan jodoh kami tidak mau ikut campur. Jadi ingat Pak, dari zaman dulu itu Pak, tidak ada orang tua yang memaksakan jodoh kepada anak. Sampai di zaman Rasulullah ada seorang perempuan ngadu, ya Rasulullah, ayahku memaksa aku menikah dengan orang yang tidak aku sukai. Panggil ayahmu kemari. Kata Rasulullah, bapak tidak boleh memaksakan jodoh kepada anak bapak. Jadi sekarang terserah kau mau ikut kata bapak kau atau tidak. Aku tetap mengikuti kata ayahku ya Rasulullah. Tapi paling tidak ini menjadi pelajaran bahwa orang tua tidak boleh memaksakan jodoh kepada anaknya. Jadi perempuan ini tetap dia pilih calon yang dipilih bapaknya. Tapi dia ingin bahwa orang tua tidak boleh memaksakan jodoh. Kau harus dapat pegawai, nak dapat kau pegawai jangan kau panggil bapak, panggil aja nama. Jangan macam itu Pak ya. Dosa tidak boleh memaksakan. Asal dia soleh, akhlaknya baik, maka kata Rasulullah segerakan. Kalau dapat calon yang seperti itu segerakan. Ada kiai nyari jodoh Pak, yang ditanyanya ke menantuin, calon menantunya ini apa? Kamu tahajud enggak malam? Tahajud kiai. Sholat berjamaah enggak? Sholat jamaah kiai. Kapan kamu datang ke masjid ke sholat jamaah? 15 menit sebelum waktu azan. Kau jadi menantu aku. Nah itu aja Pak. Karena orang yang sholat malam derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. 2 rakaat sebelum sholat subuh khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hidupnya bakal senang. Itu aja caranya. Kalau kita agama nomor 16 kadang-kadang Pak. Orang aja pergi beralek, ibu-ibu nih Pak, pertama apa yang ditengoknya Pak? Pelaminannya. Kata menantu kaya penampilan biasa. Ya itu dulu ceritanya Pak. Sudah tuh makanan dicicipinya Pak, rendang keras, murah nih cateringnya nih. Tuh masuk ke kamar pengantin, ditekan-tekannya tempat tidur. Ini benen nih sih nih. Oh, pokoknya Pak dunia terus yang dilihat, dunia terus yang dilihat Bu. Nah jadi ini bahayanya tuh Pak. Maka ketika Haman meminta Aisyah jadi menantu Firaun, itu hebatnya Aisyah. Begitu Haman nanya sama dia, selamat Aisyah, kau menjadi istri Firaun. Tidak, aku tidak akan pernah mau menikah dengan laki-laki yang mengaku dirinya Tuhan. Itulah keteguhan tauhid Aisyah itu Pak. Berani dia Bu, tidak ada cerita. Jadi jangan pernah Pak bapak menganggap perempuan ini bisa diukur sama harta Pak. Tidak semuanya Pak, rata-rata iya. Kan betul Pak, tidak semua yang seperti ini, sedikit Pak, sedikit. Rata-rata memang iya. Jadi Pak, dilaporkan oleh Haman kepada Firaun, Aisyah bukan saja menolakmu raja, tapi juga menghinamu. Ditangkaplah kedua orang tua Aisyah, disiksa Pak. Setelah puas menyiksanya, baru ditangkap Aisyah, dipertemukan dengan orang tuanya. Anak mana yang tidak menangis melihat kondisi ayah dan ibunya? Kenapa kau perlakukan ayah dan ibuku seperti ini Firaun? Karena kau tidak mau jadi istri aku. Kalau kau mau jadi istri aku Aisyah, apapun yang kau minta akan aku kabulkan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Karena kasihan nengok orang tua, apa kata Aisyah? Baik, aku mau menikah denganmu Firaun, tapi ada syaratnya. Silakan, ajukan syaratmu. Lepaskan kedua orang tuaku, berikan penyembuhan terbaik untuk luka-lukanya, bangunkan rumah indah untuk kedua orang tuaku di tepian sungai Nil, dan jamin dia tidak pernah kelaparan. Sebetulnya maksud Aisyah ini mempersulit Pak, banyak betul minta maksudnya itu seperti itu. Rumah Firaun enggak Pak, kecil. Oke, aku buatkan. Bingung Aisyah, masuk syarat yang kedua. Yang kedua, kau boleh menikahi aku, kau boleh membawa aku jalan kemana saja, tapi jangan pernah kau sentuh tubuhku dan tidur bersamaku. Deh Aisyah, aku jalan sama kau aja udah bangga aku. Enggak lah, itulah Pak. Jadi betul Bu ya, orang kalau udah jatuh cinta, bodohnya datang. Dijamin tuh Pak ya, mau sepanjang apa titel Bapak di belakang. Kalau udah cinta Pak, datang istri, bang, abang lihat mana pulang? Lihat Ponegorong. Siapa pula nyuruh abang lihat Ponegorong? Tidak ada jalur rumah kita lewat situ. Iya, bentar ya nanti abang robah jalurnya balik. Tahan tuh balik Pak, jalan tuh Pak. Dikontrol sama istrinya pakai map Pak. Kemana arahnya nih? Takut Pak. Jadi apa namanya nih Pak ya? Perempuan juga gitu. Saya udah ditampar sama suami saya Ustaz.
Tidak tahan saya lagi. Sudah tuh sore minta maaf lah abang balik tanah payah lah jadinya agak bayang kan bapak. Kenapa ibu ketawa? Karena ini nyata bu. Kalau tidak nyata pasti kan tidak tahu pak. Enggak lah, tidak macam itu. Tapi memang seperti itu kenyataannya pak. Nikahlah Fir'aun dengan Aisyah dan Fir'aun tetap pada pendiriannya bu. Betul-betul tidak pernah dia mengganggu Aisyah. Tidak pernah disentuhnya. Tapi pernah suatu saat Fir'aun akhirnya terpikir pak, rugi juga aku sama anaknya, duit banyak habis pak, megang tidak dapat. Mulai dia mengganggu Aisyah. Disitulah Aisyah berdoa kepada Allah yang diabadikan Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim. Rabbi bani li indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalih wa najini minal qaumaz zalimin. Ya Allah, bangunkanlah rumah di surga untukku. Maksudnya apa? Karena kesabaran aku bisa mendampingi Fir'aun ini, tolong bangunkan rumah di surga untukku. Selamatkanlah aku dari kejahatan Fir'aun, selamatkanlah aku dari kejahatan orang-orang zalim. Nah ibu juga bisa mengamalkan doa ini bu. Ganti aja nama Fir'aun dengan nama suami sendiri. Boleh pak, doa itu pak. Jahat rasa suami bu ya, bacalah doa ini. Tidak bisa Fir'aun, ya bu, ada yang nanya tadi. Surah At-Tahrim itu tidak banyak tuh bu, 10, yang ke 10, 11 apa 12. Nah jadi pak ya, Aisyah selalu berdoa itu sehingga dia selamat dari kejahatan Fir'aun. Selamat dia pak. Waktu Aisyah mendapatkan Nabi Musa, makanya kata Fir'aun, bunuh. Kalau yang lain bayi Bani Israel boleh kau bunuh, tapi kalau yang ini tolong jangan, sayang gue sama dia. Serah kau lah Aisyah, kalau kau sayang tuh aku sayang pula. Takut pak, tidak berani bu, tidak berani. Akhirnya dia membesarkan musuhnya sendiri. Nah itulah makar Allah itu pak, tidak bisa dilawan. Beberapa saat digendong Aisyah, makan dikasih nggak mau, nangis. Setiap kali disusukan oleh orang-orang di istana tuh nggak mau, nangis. Pokoknya pak, disusukan sama siapa aja nggak mau. Bingung Aisyah bu, dibawanya lah Nabi Musa kecil ini di tengah pasar. Diumumkanlah pak, siapa yang bisa menyusukan anak ini diam, akan kuberikan kekayaan, akan kuberikan hadiah berapapun yang dia minta. Kakak Nabi Musa di sana. Apa kata kakak Nabi Musa? Diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Qasas ayat 12, kata-kata Miriam ini. Hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Maukah kau aku tunjukkan keluarga yang bisa untuk mengasuh bayi ini, dan aku yakin bayi ini akan diam. Aku memberikan nasihat yang baik kepadamu. Oh boleh. Diantarkanlah oleh kakak Nabi Musa ke rumah ibu Nabi Musa. Bu, bisa ibu susukan bayi ini? Oh senang, tapi dirahasiakan oleh ibu Nabi Musa pak. Disusukannya tentu lahap dia nyusu pak sama pak kandungnya. Udahlah menyusukan anak sendiri, dapat pula duit lagi pak. Jadi itulah bu, kalau kita tahan terhadap musibah yang sedikit, Allah akan menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Sabar kita bu dengan musibah yang sedikit, Allah ganti dengan rezeki yang lebih besar. Untung ibu Nabi Musa diilhamkan Allah untuk tidak membongkar rahasia siapa Nabi Musa. Bu, ibu tinggallah di istana saya. Oh tidak bisa, saya punya suami. Pokok asal anak nih haus, bawa aja lah kemari, kata ibu Nabi Musa. Nah kaya juga ibu Nabi Musa jadinya pak, selama menyusukan Nabi Musa. Dalam usia lucu-lucunya Nabi Musa, Fir'aun tidak bisa lagi menyembunyikan rasa sayangnya. Sering digendong-gendongnya, diajak-ajaknya main bu. Jadi sekali ini pas dia mau mencium Nabi Musa kecil ini, ditarik oleh Nabi Musa jenggotnya pak. Terpental Fir'aun dibuatnya pak, salto langsung. Karena kan Nabi Musa itu pak, satu Nabi Musa itu sama dengan 10 orang laki-laki kuat pak. Jadi bayinya sama dengan satu orang laki-laki dewasa kuat. Tarik jenggot terpental Fir'aun, kaget Fir'aun pak. Ini berarti bayi Bani Israel yang hancurkan aku ini. Ditarik pedang oleh Fir'aun, pas dia mau membunuh langsung teriak Aisyah, jangan. Berhenti, langsung berhenti langsung bu, auto pak, tak berani Fir'aun pak. Kenapa kau ingin membunuh dia? Tarik jenggot aku Aisyah, kau tak nampak apa salah dia narik jenggot?
Kau nggak tahu salto betul ini cari aja gue lagunya. Masa iya anak kecil nih, betul Aisyah, kau nggak akan saya emosi ini, betul aku sama anak nih. Dia nih masih anak-anak, belum berakal lagi. Sekarang ginilah Firaun, kita tes lah. Ambil kurma sebutir, ambil bara sebutir. Kalau memang dia berakal, pasti kurma yang dipilihnya. Kalau dia memang anak-anak, pasti bara api yang dipilihnya, karena lebih cantik warnanya. Ngambil resiko besar Aisyah. Ditaruh kurma, ditaruh bara api yang kemerah-merahan. Akhirnya Musa memilih bara api itu. Itulah yang menyebabkan lidah Nabi Musa itu keluar. Tidak jelas ngomongnya, karena waktu kecil pernah kena bara api. Allah memberikan musibah kepada Nabi Musa untuk menyelamatkan dia dari kematiannya. Jadi kalau bapak mau ke masjid, tersungkur bapak depan pintu, berarti Allah sedang menyelamatkan bapak. Mungkin kalau sempat bapak teruskan jalan ditabrak sama mobil, kan kita tidak tahu pak. Jadi jangan kita mengeluh-ngeluh langsung bu, padahal mau ke masjid nih ya, bisa tidak kena macam ini. Sebetulnya Allah sedang menyelamatkan kita tuh bu. Nah ini terbukti pak, Nabi Musa kena, selamatlah dia dari pembunuhan. Nah Nabi Musa akhirnya bu dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh Firaun. Begitu pas usia-usia remaja, ingin pula lah Nabi Musa ini main keluar pak. Baru main keluar, nampak dia orang berantem, orang Israel berantem sama orang Mesir. Datang orang Israel nih, Musa, kita sekampung Musa, kita satu suku, tolong bela aku dari orang Mesir nih. Datanglah orang Mesir, tidak bisa Musa, yang membesarkan kau kan orang kami. Nah, jadi saling membangga-banggakan suku ini yang dibenci oleh Rasulullah. Salah satu kata Rasulullah, kebiasaan jahiliyah yang tidak bisa hilang dari umatku adalah menekan nasab. Maksudnya itu apa pak? Membanggakan nasab masing-masing. Itu yang tidak boleh itu pak. Membangga-banggakan suku. Akhirnya semboyan orang jahiliyah itu apa bu? Bela saudara kita, baik dia benar ataupun salah. Ini kan masih berlaku sampai sekarang pak. Kita satu kampung kita bela dulu. Contohnya pas ada pelantikan anggota dewan. Ini orang kampung kita maju nih ya. Nggak ada suku kita yang pasti gitu kata-katanya pak. Saya hafal betul bu, karena saya sekarang suruh ceramah. Kadang geli dengar itu pak. Nampak wajah ibu-ibu tuh gini semua. Kata nggak tahu lah kelakuannya mungkin. Ini orang suku kita maju, nggak bisa pak. Kalau memang contohnya Jakarta ya bu ya. Wali kota dulu gubernur Pak Jokowi dari Solo pak. Itu fair loh bu. Pokoknya memang baik majukan. Kan itu waktu itu pak. Jadi kalau misalnya ini orang kita tapi nggak bagus, jangan itu dipilih bu. Itulah kebiasaan orang jahiliyah. Nah karena menit sudah habis, nah ini insya Allah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf kalau ada canda yang tidak pada tempatnya ya Bapak Ibu ya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.